kembali lagi bersama saya Ayutia dan kita sedang berada di segmen Art and Creative Talks yang merupakan serangkaian dari acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, berbicara tentang Denpasar Festival, tahun ini cukup berbeda Sobat Kreatif kemasannya dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini juga sedang ada pandemi, jadi Denfest juga mengikuti gitu ya. Dan Sobat Kreatif nantinya bisa menyaksikan seluruh tayangan seputar Denfest di denfest.creativity.id dan juga bisa berbelanja online nantinya karena Kota Denpasar juga menyediakan platform khusus untuk UMKM Kota Denpasar sehingga nantinya UMKM Kota Denpasar juga bisa berjualan secara online. Nah, tentunya di segmen ini kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat inspiratif Sobat Kreatif. Dan saat ini di sebelah kanan saya sudah ada Pak Agus. Halo Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Nah, sebelum saya berbincang jauh dengan Pak Agus, saya ingin menyampaikan sedikit profil beliau. Beliau bernama lengkap Pandi Agus Permanawidura. Pengalaman kerja cenderung ke bidang properti dan merupakan founder juga dari Klinik Bali Sudirman Medical Center. Lalu banyak tergabung dalam organisasi, salah satunya sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali. Nah, boleh nggak sih Pak diceritakan sedikit gitu, gimana sih perjalanan karirnya dari awal, kenapa terjun ke bidang properti, lalu tergabung dalam HIPMI? Oke, ya jadi awalnya itu memang saya ini dari second generation. Jadi memang orang tua saya yang sudah memulai daripada bisnis ini sendiri gitu. Dan akhirnya saya dari situ mencoba untuk berbuat sesuatu lah, karena banyak sekali second generation itu yang akhirnya tidak bisa melanjutkan tongkat estafet daripada orang tuanya. Dan juga banyak sekali dari second generation itu merasa malu, bahkan ada privilege yang diberikan oleh orang tuanya. Kadang-kadang mereka malahan nggak mau mengakui, oh saya jalan sendiri kok. Nah itu juga ada gitu. Jadi macam-macam second generation yang saya lihat gitu. Nah dalam hal ini saya sangat bangga sebagai second generation dan saya menggunakan penuh privilege yang diberikan oleh orang tua saya untuk saya bisa bergerak lebih maju lagi ke depannya gitu. Nah, awalnya saya ketika tamat dari sekolah, tentunya saya ikut di family business, saya ikut bagaimana orang tua saya menjalankan bisnisnya yang kebetulan juga bergerak di bidang perhotelan. Dan lama-lama akhirnya saya berpikiran bahwa saya tidak bisa terus-terusan tergantung daripada orang tua saya harus berani keluar dari zona nyaman saya, karena memang yang menjadi kelemahan dari second generation, mereka sering merasa sudah nyaman dengan keadaan. Nah, ketika dia sudah nyaman, disitulah letak kesalahan terbesar daripada second generation. Nah, akhirnya saya memberanikan diri, saya keluar dari family business, saya mencoba untuk membuat usaha saya sendiri. Tentunya setiap usaha itu butuh modal. Nah, ini menjadi suatu permasalahan juga sama saya waktu itu, karena saya langsung terjun ke dunia properti gitu. Akhirnya orang tua saya tentunya menawarkan juga gitu, mau modal nggak untuk untuk memulai bisnis dan lain-lain. Tapi saya menjadikan itu sebagai kartu as saya gitu. Saya bilang nanti dulu deh. Kalau saya betul-betul butuh, saya akan ngomong. Tapi sementara saya coba dengan apa yang saya punya. Akhirnya saya berpikiran untuk dengan networking yang saya punya, saya kumpulkan beberapa teman-teman, akhirnya kita mencoba untuk membuat suatu perumahan. Jadi banyak yang punya gitu. Jadi kolaborasi antar beberapa orang gitu. Kita konsorsium. Nah, akhirnya kebetulan dalam bisnis itu timing itu sangat mempengaruhi suksesnya suatu usaha. Jadi itu sangat harus kita perhitungkan dengan betul, dan kebetulan ada momennya. Jadi ketika saya membuat suatu bisnis properti lagi betul-betul naik daun, terus habis itu sangat mudah saya menjual, apalagi dengan networking yang saya miliki tidak banyak tapi betul-betul bisa saya manfaatkan. Jadi di sini saya melihat betapa pentingnya sebuah networking itu bagi bidang usaha. Jadi ketika kita sudah memiliki networking, tentunya kita dalam memasarkan produk, dalam mencari ilmu, tambahan ilmu, itu akan sangat mempermudah kita. Ya, setungkara setelah proyek saya yang pertama, saya berlanjut lagi ke proyek-proyek selanjutnya, dan akhirnya saya juga berkembang untuk mencoba bisnis-bisnis baru seperti klinik kecantikan dan lain-lain.
Lalu yang menarik adalah dari family business lalu nekat gitu ya untuk terjun ke dunia properti. Sebenarnya apa sih hal menarik dari dunia properti pada saat itu sehingga kayak Pak Agus ya udah nekat aja lah ke properti, padahal sebenarnya banyak bidang-bidang usaha lainnya yang mungkin membutuhkan modal yang lebih sedikit atau lebih mudah lagi untuk diawali gitu. Kenapa akhirnya bisnis properti gitu? Ya, itu bagus banget pertanyaannya. Dan prospeknya seperti apa setelah itu? Jadi saya punya pemikiran simpel gitu. Waktu sekolah itu kan kita diajarkan kebutuhan pokok itu ada 3 gitu kan. Ada papan, sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, saya melihat ini suatu kebutuhan yang tidak akan pernah ada habisnya menurut saya gitu. Jadi ketika saya melihat suatu bidang usaha, ketika berbicara sandang gitu, memang saya melihat saya tidak punya passionnya di situ. Terus ketika saya melihat pangan juga memang kompetitor itu cukup banyak gitu. Saya berpikiran yang sulit itu pasti lebih menguntungkan, karena kalau dia tidak sulit pasti akan banyak yang melakukan gitu. Jadi saya pilih, ya sudah saya pilih perumahan aja si papan ini gitu. Jadi dari situ saya berpikiran memang bisnis ini kompleks, jadi ada sekitar 147 usaha turunannya. Jadi memang kita harus mempelajari pajak, mempelajari pembangunan, mempelajari segala macamnya gitu. Dan di situ saya melihat itu sebagai suatu challenge. Karena saya percaya ketika kita menjalankan sesuatu dengan hati dan fokus, kita pasti akan dapat hasilnya yang proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Iya. Lalu kendala dalam menjalani usaha bisnis properti dan bagaimana upaya dari Pak Agus untuk meminimalisir kendala-kendala itu seperti apa? Ya, banyak sekali hal-hal yang harus saya pelajari ketika kita terjun ke suatu bidang usaha yang baru ya. Jadi saya melihat waktu itu banyak sekali kendala-kendala yang saya tidak pikirkan sebelumnya. Tapi saya memiliki suatu kepercayaan bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi itu just matter of time aja, cuman masalah waktu apakah kita bisa selesaikan sekarang atau besok atau 2 hari. Tapi selama kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan itu, saya rasa kita akan bisa menyelesaikan. Nah, yang waktu itu menjadi kendala terberat kami itu adalah harga lahan. Jadi memang harga lahan ini kan di Bali jujur itu lebih mahal daripada di daerah-daerah lain. Kalau saya boleh ambil contoh, ketika kita bandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, memang harga lahannya mirip. Tapi ketika pembangunan mereka boleh sampai ke atas, sedangkan kalau di Bali kan seperti yang kita ketahui tidak boleh lebih dari pohon kelapa itu ya, 15 meter. Nah, di situ menjadi suatu kendala, dan juga memang ada beberapa birokrasi yang ketika kita ingin suatu usaha baru itu harus kita tempuh. Nah, birokrasi inilah yang cukup waktu itu agak dalam tanda kutip mengganggu gitu. Jadi saya sangat berharap ke depannya beberapa peraturan untuk terutama bagi UMKM atau wirausaha baru gitu, untuk dipermudah lah peraturan-peraturan, karena itu memakan waktu. Seperti yang tadi saya bilang, dalam suatu bisnis itu timing itu sangat mempengaruhi daripada momentumnya suatu bisnis gitu. Iya. Lalu kita balik sedikit ke pembahasan family business gitu ya. Karena di sini saya juga, di lingkungan saya banyak juga ada teman-teman second generation yang mungkin menjalani bisnis keluarganya dan mengalami hal-hal yang sudah Pak Agus bilang tadi. Lalu dari Pak Agus sendiri ada nggak sih tips-tips untuk sobat kreatif yang mungkin sekarang sedang menjalani bisnis keluarga, gimana caranya biar bisnis keluarganya tetap berjalan baik? Karena kita ketahui bersama ya bahwa misalkan second generation dengan generasi sebelumnya pasti memiliki pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda. Itu banyak terjadi di dunia bisnis sekarang, sehingga langsung memutuskan untuk udah berhenti aja family bisnis karena udah ngerasa beda nih pemikirannya sama yang duluan gitu kan. Kira-kira ada tips-tips khusus nggak nih untuk sobat kreatif yang sedang menonton? Ya, itu menarik sekali karena itu juga terjadi kepada saya gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan keadaan yang sudah ada gitu, karena ketika orang tua kita mempercayai kita untuk menjalankan usaha, apalagi yang dia mulai dari nol, itu kan dia betul-betul antara yakin apa tidak yakin, ini anak ini bisa jalanin nggak sih? Baru kemarin saya ganti popok ya dia, sekarang dia udah mau minta perusahaan gitu. Nah, itu terjadi gitu. Itu terjadi karena bagaimanapun ya orang tua ya orang tua, bos ya bos, itu beda gitu. Kalau orang tua itu kan ada feeling involve-nya ya, ada perasaan yang
yang lebih banyak perasaan daripada logiknya. Iya. Nah, itu terjadi sama saya. Jadi ketika saya tamat sekolah dengan apa yang saya punya, apa yang saya dapat dari sekolah, itu membentuk karakter saya bahwa saya tahu secara teori. Tapi ketika saya prakteknya belum, karena saya belum ada pengalaman. Nah, orang tua saya sebaliknya gitu, dia sudah prakteknya sudah berpengalaman gitu, dia sudah berpengalaman. Cuman memang bagaimana kita memberikan pengertian kepada orang tua bahwa mereka berhasil dengan jalan mereka, dan kita harus akui itu. Kalau tidak berhasil tentunya mereka tidak sampai sekarang gitu. Tapi ada sesuatu yang berubah, yaitu waktu, zaman. Nah, ini yang harus ada penyesuaian. Begitu juga dengan kita. Ketika kita masuk ke family business, tentunya kita tidak bisa mengeluarkan ego kita terhadap orang tua kita. Kita harus mengikuti dulu alurnya seperti apa. Dari situ kita belajar. Memang kadang-kadang apa yang kita buat kayaknya kok di mata orang tua ini salah terus gitu. Itu terjadi. Itu sama semua anak-anak terjadi. Cuman pemikiran anak-anak itu sebenarnya si second generation, dia merasa tidak terima dimarahin orang tuanya. Tapi kalau dia bekerja di tempat orang lain pun dia juga akan dimarahi oleh atasannya. Sama saja. Cuman bedanya ketika sama orang tua mungkin masih berani ngelawan gitu. Tapi sebenarnya kan sama aja. Itu prosesnya sama. Bagaimana kita bisa menekan ego kita, mencari sama-sama volume yang sama dengan orang tua kita agar kita bisa sama-sama bergerak. Tapi tentunya memang saya melihat sebagai second generation, apalagi nanti kita memiliki third generation, memang sudah seharusnya second generation itu bisa mengembangkan perusahaan itu. Jadi bukan cuma stuck dalam satu perusahaan. Itu yang saya lihat banyak teman-teman saya di Bali ini terutama. Mereka ketika diberikan katakanlah hotel gitu kepada orang tuanya atau restoran gitu, ya mereka terfokus sama itu saja. Nah, itu yang saya melihat harus dirubah mindsetnya. Tetap itu jaga sebagai main business, tapi harus ada other business. Karena seperti sekarang yang kita ketahui di zaman pandemi ini, sektor pariwisata sangat terpukul dan hampir 78% di Bali ini berhubungan dengan pariwisata. Nah, ini yang mungkin kita harus berpikir bagaimana kita bisa membuat terobosan-terobosan, karena inilah yang orang tua kita kurang paham ketika ada perubahan zaman. Nah, ini yang kita yang lebih paham, tapi bagaimana kita mengedukasi orang tua. Yang namanya orang tua kan kalau mengedukasi nanti salah juga gitu. Tapi bagaimana secara perlahan kita bisa mengarahkan. Jadi kalau saya dulu, saya anggap ini orang tua saya akan masuk dulu ke relnya, nanti pelan-pelan kita akan giring gitu. Jangan sekali-sekali langsung kita suruh ke sini gitu, belok gitu. Orang tua itu sudah sukses dengan jalannya dia. Dia harus butuh suatu keyakinan penuh untuk merubah jalan yang sudah dia percaya itu berhasil gitu. Nah, itulah bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan. Jadi kalau ada family business bisa dikatakan tips yang paling ampuh gitu mengkolaborasikan pemikiran orang tua dan juga kita gitu kan. Betul. Sehingga caranya orang tua tidak kita lepas, tapi cara kita juga kita masukkan. Betul. Di dalam itu, jadi akan sejalan gitu. Jadi ada dua, yang pertama itu berkolaborasi seperti tadi, yang kedua adalah ya kita harus create other business gitu. Jadi saya melihat ada dua yang kemungkinan dari second generation bisa diperbuat. Nah, berbicara tentang pandemi juga nih, tadi menyinggung pandemi. Selama pandemi kesibukannya Pak Agus apa aja? Terus gimana nih bisnis-bisnisnya? Apakah mengalami kendala-kendala juga dari adanya pandemi ini? Lalu gimana sih cara survive dalam situasi saat ini? Kesibukan saya selama pandemi banyak berorganisasi juga. Kita mencari celah-celah bisnis ke depannya, karena setiap permasalahan itu pasti akan ada suatu keuntungan sebenarnya dari suatu musibah gitu. Nah, itu yang sedang kita cari. Tapi memang seperti yang tadi saya bilang, Bali ini memang harus sudah berpikir untuk memiliki sektor industri usaha lainnya. Jangan selalu terpaut dari pariwisata. Karena bayangkan dari restoran, supplier, spa, segala macamnya itu semua hubungannya ke pariwisata. Termasuk agro pun juga hubungannya ke pariwisata, karena kita mensuplai kan ke hotel dan restoran. Nah, ini yang sedang kita pelajari saat ini, dan itu juga yang saya sedang lakukan. Kita harus mengikuti apa sih kebutuhan daripada masyarakat saat ini. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin ketika kita berbicara 10 tahun yang lalu gitu, papan pangan sandang itu sudah suatu kebutuhan pokok gitu. Sekarang kebutuhan pokoknya berbeda loh.
feed Instagram. Nggak apa-apa nggak makan, yang penting Instagram dikasih feed dulu. Nah ini kan sebagai suatu terjadi pergeseran kebudayaan ya. Nah ini ya kreativitas daripada anak-anak muda milenial sekarang juga. Tiba-tiba kita semua jadi konten creator gitu. Iya, jadi kita juga harus mengikuti itu, karena bahkan survei kemarin ada yang saya sempat baca gitu, terjadi penurunan di penjualan sabun sama sampo, tapi di kecantikan itu terjadi pelonjakan. Akhirnya setelah kita pelajari apa sih yang terjadi sebenarnya, ternyata orang nggak mandi, nggak cuci rambut, yang penting pakai dandan, habis itu udah main medsos gitu. Jadi ya itu tren yang harus kita ikutin, berarti itu mutlak gitu. Masalah mandi sama cuci rambut boleh nanti, tapi masalah kecantikan itu harga mati gitu. Saya malah kebalikannya, selama pandemi kayak nggak pernah dandan gitu. Oh gitu ya. Karena banyak work from home. Yeah. Jadi work from home itu mungkin mereka kan tidak perlu harus mandi, tidak perlu. Jadi yang penting ya siapa coba yang tahu dia mandi apa enggak kan? Iya kan itu dia masalahnya. Nah itu jadi saya saat ini juga bergelut di bidang kecantikan juga. Jadi kita mengikuti daripada tren itu, dan ya Astungkaro saat ini berjalan baik-baik saja. Jadi ya bagaimana kita bisa melihat keadaan dalam suatu peristiwa itu dan mengambil suatu keuntungan dari peristiwa yang terjadi. Berarti selalu ada peluang lah di setiap peristiwa. Saya selalu percaya ada peluang. Saya selalu percaya. Cuman bagaimana kita tetap menjaga kreativitas kita dalam berpikir. Kadang-kadang menjadi kelemahan kita adalah ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan kita menyerah. Nah ini yang tidak boleh. Sebagai seorang pengusaha atau wirausaha, mereka itu harus selalu memiliki hope. Walaupun hanya sekedar hope, tapi ketika hope-nya yang sudah tidak ada, atau harapan, sudah tidak punya harapan, yang namanya orang sudah tidak punya harapan kan, jadi ya mereka akan kehilangan cara berpikir, kehilangan nalar mereka, dan akhirnya berakibat fatal bagi perusahaan dan mentalnya. Ya, jadi berarti yang terpenting dalam menghadapi situasi saat ini selalu melihat bahwa selalu ada harapan, selalu ada peluang gitu ya. Jadi sobat kreatif di rumah juga tidak boleh menyerah dengan keadaan gitu kan, karena pasti akan selalu ada peluang. Buktinya saat ini malah lebih banyak orang-orang tiba-tiba kreatif berjualan, entah itu jualan makanan, apapun itu tiba-tiba sekarang muncul bisnis-bisnis baru gitu. Betul. Gimana sih pendapat Pak Agus melihat hal-hal itu yang bermunculan di masa pandemi ini? Memang harusnya seperti itu, saya melihatnya seperti itu, karena ketika kita sudah diam, tidak melakukan apa-apa, disitulah kita kalah dengan keadaan. Tapi ketika kita masih berbuat, masalah hasil itu nomor sekian. Tapi yang penting adalah usahanya dulu, usahanya berjalan apa tidak, dan keyakinannya dalam menjalankan usaha itu masih ada apa tidak. Karena banyak juga saya melihat orang bikin suatu usaha tapi tidak memiliki keyakinan. Yakin nggak sih ini? Karena kan itu harus diyakini dulu. Kenapa harus diyakini? Karena ketika kita meyakini, kita melakukan dengan hati. Ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, kita akan berbuat yang terbaik untuk sesuatu itu, usaha itu dalam hal ini gitu. Jadi ketika kita sudah memberikan yang terbaik kepada konsumen kita, tentunya kita akan bisa survive ya, bertahan dalam keadaan gitu. Nah, itu yang harus diyakini dulu. Lalu dari kesibukan-kesibukan berbisnis, apa sih yang membuat Pak Agus akhirnya berkecimpung juga, bergabung juga dalam organisasi HIPMI gitu kan? Harapan apa sih yang terbangun di dalam rekan-rekan anggota dari HIPMI ini? Goals kedepannya itu dari HIPMI apa? Saya mungkin cerita sedikit tentang HIPMI ya. Jadi seperti yang tadi di awal saya bercerita, ketika saya memulai suatu karir itu ternyata networking menurut saya sangat penting gitu. Nah di HIPMI ini kita di Bali sendiri itu ada sekitar 500 pengurus dan anggota. Dan mereka rata-rata terdiri dari berbagai macam bidang usaha. Artinya itu ada berbagai macam peluang di dalam HIPMI. Nah itu membuat saya tertarik untuk masuk ke HIPMI pada awalnya untuk mencari networking itu. Nah ketika saya selami HIPMI ini, saya saya suka dengan visinya, di mana HIPMI ini ingin membuat kaderisasi untuk wirausaha muda ke depannya, menambah lebih banyak lagi wirausaha, dan bukan saja untuk wirausaha setingkat nasional, namun juga untuk
bisa memiliki yang pengusaha yang memiliki nasionalisme. Nah di sini saya merasa sehati gitu. Jadi inilah yang saya butuhkan, karena di HIPMI saya diajarkan bagaimana caranya kita sebagai seorang pengusaha bukan saja hanya untuk meraih suatu keuntungan, namun juga bisa berbuat kepada nusa dan bangsa, dan bagaimana kita bisa mencetak lagi kader-kader lebih banyak lagi wirausaha-wirausaha di Bali ke depannya. Karena memang jujur saat ini masih begitu banyak mindset daripada teman-teman yang lebih memilih saya bekerja lebih aman gitu. Sedangkan wirausaha di Bali itu masih sekitar 20%-an pun masih belum sampai. Jadi masih sangat besar peluangnya untuk menambah lapangan kerja. Nah, inilah yang awalnya akhirnya saya ikut terjun ke dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini, dan saya sangat melihat banyak benefit-benefitnya daripada masuk HIPMI, baik itu secara networking, baik itu secara pemikiran saya tentang bagaimana kita bisa mengabdi kepada nusa dan bangsa. Karena dalam pengusaha itu ada 2 sukses key ya, saya ngelihatnya gitu. Yang pertama itu adalah financial, dan itu hubungannya erat dengan perbankan. Nah di HIPMI ini kita kebetulan memiliki akses untuk bagaimana kita kenal dengan orang-orang perbankan. Nah ini kan tidak setiap orang bisa memiliki akses seperti itu, kesempatan untuk bisa ketemu dengan suatu pimpinan perbankan. Karena ketika kita sudah kenal kan semuanya akan lebih mudah. Kita lebih bisa menceritakan apa sih permasalahan kita sebenarnya, daripada ketika kita tidak kenal dengan orang yang bersangkutan. Nah yang kedua adalah tentang regulasi. Regulasi ini erat hubungannya dengan pemerintahan, di mana kita harus sebagai pengusaha itu harus tahu arah regulasinya akan kemana. Jangan sampai kita bikin suatu perusahaan yang nantinya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah setempat. Nah ini tidak akan pernah ketemu jadinya. Nah ini kita pentingnya dekat dengan pemerintah itu adalah untuk mengetahui kemana kira-kira arah daripada kebijakan-kebijakan berikutnya. Nah di HIPMI itu kebetulan senior-senior saya ya dengan bangga saya bisa menyampaikan, salah satunya ya Pak Wali Kota juga sebagai senior kami di HIPMI. Ya beliau bercerita gitu, beliau bercerita bagaimana mereka di HIPMI, bagaimana akhirnya sampai sekarang dengan suksesnya bisa memimpin Denpasar. Nah hal-hal seperti itu membuat kita termotivasi untuk lebih bangkit lagi ke depannya, untuk lebih baik lagi, dan kita sangat dekat sama sama pemangku kebijakan gitu. Nah di sini kelebihan HIPMI yang saya lihat. Dan pentingnya sebuah komunitas atau organisasi itu menunjang juga berkembangnya sebuah usaha gitu. Pasti. Kan, karena akan ada koneksi yang terjalin. Pasti, gitu betul, kan. Dan ini sebagai jembatan lah bisa dibilang. Mungkin misalkan sobat kreatif di rumah ada yang baru memulai usahanya gitu kan, dan masih awam tentang seperti yang Pak Agus bilang, regulasi, lalu ada hal-hal krusial yang harus diketahui seorang wirausaha. Mungkin kalian bisa mencari komunitas-komunitas atau bergabung juga di organisasi-organisasi yang mendatangkan benefit yang tidak hanya sebatas materi gitu ya, tapi ada relasi yang terjalin, koneksi yang terjalin, sehingga akan lebih mengepakkan sayap lebih luas lagi usahanya gitu. Dan kalau boleh tahu apa sih program-program unggulan dari HIPMI sehingga menunjang juga keberhasilan HIPMI di visi misinya tersebut? Kebetulan saya baru habis dilantik ini di zaman pandemi ini. Kita memiliki slogan pengusaha pejuang pengusaha. Jadi ya mau ada badai apapun kita harus tetap berjalan, hajar aja dulu masalah, nanti babak belur belakangan. Akhirnya saya Astenggara dipilih pas saat pandemi kemarin, dan sudah terpilih sebagai ketua umum HIPMI Bali. Jadi memang secara program-program tentunya masih belum banyak maksimal yang bisa saya jalankan, tapi yang paling cepat harus saya ambil adalah terkait dengan bagaimana kita sebagai pengusaha lokal menghadapi daripada pandemi ini. Jadi kita sekarang ada program belanja dari teman. Jadi ini sebenarnya bagaimana saya berusaha untuk tetap menggerakkan ekonomi walaupun lingkupnya masih sebatas HIPMI ya. Bagaimana kita tetap menggerakkan suatu ekonomi untuk bisa teman-teman itu tetap berjualan, tetap ada transaksi.
Karena kembali lagi di Bali ini kan selama ini income-nya itu lebih banyak dari luar, ya kan. Ketika pariwisata itu kan ada wisatawan asing yang masuk ke Bali, dan dari situlah ada pemasukan. Nah kalau sekarang ini kan itu yang terputus, yang terputus. Jadi teman-teman ini kan juga dalam posisi sulit. Bagaimana kita? Nah saya berharap dengan belanja dari teman ini kita bisa tetap menjaga roda jalannya ekonomi mereka. Dan di samping itu juga saya berharap agar uang-uang yang ada di di Bali ini supaya bisa diam dulu di Bali, karena memang kita benar-benar lagi belum ada pemasukan ini. Kalau ini uang juga dibawa keluar nanti dari Bali, kita kehabisan dana di Bali. Nah ini agak bisa stuck kita dalam dunia pariwisata, dalam dunia industri bisnis. Jadi itu yang saya sekarang sedang terapkan adalah bagaimana kita yang kecil dulu lah, kita belanja dari teman, itu kita saling membantu. Nah nanti ketika keadaan pandemi ini sudah normal lagi, mungkin baru program-program lainnya bisa saya jalankan. Jadi untuk saat ini program yang paling bisa untuk dijalankan yang berhubungan juga dengan pandemi juga ya. Jadi emang harus menguatkan satu sama lain di Bali dulu gitu, biar kita sama-sama bisa jalan, transaksi ada kayak gitu. Dan kalau nggak salah kemarin pelantikannya ada di Dharma Negara Alaya ya, secara virtual. Itu jadi pelantikan pertama HIPMI dalam sejarah secara virtual itu di Bali. Jadi kita sebagai pilot project saat itu, dan itu menjadi suatu terobosan yang luar biasa di tingkat nasional. Bahkan Ketum HIPMI Pusat Mardani Haji Maming itu sampai berkali-kali menyampaikan apresiasinya kepada baik itu dari HIPMI Balinya sendiri dan pemerintah tentunya yang dalam hal ini sangat mensupport kita dalam melakukan musyawarah daerah. Karena itu yang pertama kali ya saya lihat secara online, dan memang betul waktu itu juga tim dari HIPMI Balinya juga masih meraba-raba karena memang ini kan suatu hal baru untuk semua orang. Baru untuk semua orang. Jadi benar-benar kita nggak tahu, tapi ya kembali lagi kita punya keyakinan bahwa ini akan berhasil, dan akhirnya sekarang hampir semua HIPMI kegiatan itu lewat Zoom dan media-media itu. Dan jadi, saya pun kemarin yang kerja di sini sebagai staf Dharma Negara juga melihat persiapannya sangat matang gitu kan, nggak sembarang bikin virtual juga gitu kan. Sebenarnya tidak matang, cuman kelihatannya matang. Tapi ini saya honest review loh, ini saya melihat wah ini cukup dipersiapkan gitu kan. Lalu gimana responnya terhadap Dharma Negara Alaya? Ini suatu tempat yang menurut saya sangat dibutuhkan bagi terutama generasi muda ya, karena generasi muda ini kan sebenarnya mereka itu kreativitasnya luar biasa, cuman kadang-kadang tidak terarah gitu ya. Nah ketika kreativitas ini tidak terarah itu bisa berbahaya sekali baik untuk dirinya dan juga kepada lingkungannya. Nah dengan adanya DNA ini inilah tempat di mana menurut saya sangat dibutuhkan bagi generasi muda untuk bisa melakukan kreativitas yang tanpa batas gitu. Bagaimana suatu kreativitas itu sebetulnya memang tidak bisa dibatasi. Memang itu adalah suatu kegiatan yang memang tanpa batas, yang memang harus terus dibimbing gitu. Karena kalau itu tidak dibimbing akan sangat berbahaya gitu. Jadi saya melihat inilah yang dibutuhkan oleh teman-teman dari generasi muda saat ini. Jadi saya sangat mengapresiasi dengan adanya DNA. Terima kasih Pak Agus. Ada 2 pertanyaan terakhir dari saya. Gimana sih pesan-pesan dari Pak Agus untuk sobat kreatif, pelaku wirausaha muda di Kota Denpasar khususnya? Oke. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, memang kunci daripada suatu keberhasilan itu adalah kita harus yakini. Pertama, yakini apa yang kita mau jalan. Terus habis itu yang kedua adalah kerja keras ya. Jadi kerja keras itu sangat penting. Terus habis itu juga memang kita harus tetap berdoa, karena memang semuanya ditentukan oleh di atas. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, dan jangan pernah menyerah untuk menemukan suatu hal-hal baru
ya, karena ketika kita mematikan harapan kita di dalam diri kita, di saat itulah kita kalah. Jadi saya percaya kita bisa mendesain daripada masa depan kita. Jadi tetap yakini. Yang menentukan masa depan kita adalah kita sendiri. Ya. Ya. Dan terakhir, pesan untuk Denpasar Festival sekarang tentunya sedang virtual juga ya Pak Agus ya. Gimana sih pesan-pesan dari Pak Agus? Ya, ini kembali lagi ke luar biasa dari pemerintah Kota Denpasar tentang bagaimana memberikan suatu wadah kreativitas kepada warganya. Jadi tanpa pandemi ini memang sudah terjadi, tapi kita tidak bisa duduk dan berpangku tangan serta meratapi nasib gitu. Memang harus ada terobosan-terobosan seperti yang saat ini dilakukan di Denpasar Festival ini, karena memang ini kan Denfest yang pertama kali secara virtual ya. Jadi saya melihat ini suatu terobosan yang luar biasa, yang sangat saya support, karena jangan kita sampai menyerah dengan keadaan gitu. Kita tetap menjaga tentunya protokol daripada kesehatan, tapi juga di lain sisi bagaimana kita jangan membatasi daripada suatu kreativitas. Ya, karena kreativitas tanpa batas gitu. Betul. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Agus sudah mau sharing di Dharma Negara Alaya, juga sharing dengan sobat-sobat kreatif. Kita keterbatasan waktu juga, jadi padahal gitu ya sangat banyak sekali yang sebenarnya bisa dibicarakan lebih lanjut, tapi mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk sobat kreatif yang sudah menonton. Saya akan tutup dengan selfie bersama Pak Agus dulu, biar ada dokumentasi. Kapan lagi kan kita bisa bincang-bincang gitu. Kita dari sini. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih sobat kreatif sudah menonton segmen Art and Creative Talks, dan jangan lupa juga saksikan tayangan-tayangan seputar Denfest 2020 di denfest.creativity.id. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.